Ya anak-anak semua, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya sehat. Untuk selanjutnya, Pak Bakti akan mengecek kehadiran kalian semua. Ya anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, ya? Masuk, Pak. Masuk semua. Tidak ada yang izin atau sakit hari ini? Ya. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kondisi anak-anak semua. Mulai dari seragamnya. Ya, coba yang seragamnya masih berantakan, mungkin jilbabnya atau dasinya, ya coba dirapikan dulu biar nanti kita belajar nyaman. Ya, terus posisi duduknya, ya yang merasa posisi duduknya belum tepat, belum nyaman, ya coba dibenahi dulu. Terus sama posisi bangkunya yang masih berantakan, coba dibenahi dulu ya. Oke, jadi nanti kita akan nyaman ketika belajar. Sudah ya? Sudah siap semua? Siapa? Siapa? Kalau semua sudah dalam kondisi baik dan siap, tolong ketua kelasnya memimpin berdoa. Ya, Fatuladi mana Fatuladi? Oh ya, duduknya pindah ya Fatuladi, kok nggak kelihatan? Oh itu di belakang ya, di pojok. Oke, coba dipimpin berdoa ketua kelasnya. Untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan diawali berdoa ini tadi, kegiatan belajar kita ke depannya akan benar-benar mendapatkan keberkahan, menjadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un dan memahami maknanya. Tujuan dari pembelajaran ini, serta didik siswa atau tepatnya kita semua, karena yang belajar di kelas ini kita bersama, itu bisa membaca, bisa menulis, menghafal, serta memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar dan tentunya sesuai dengan tajwid dan makhrajnya saat membacanya. Saat menulisnya juga sesuai dengan metode-metode atau cara yang sudah ditetapkan. Menghafalnya juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memahami makna surat Al-Ma'un dan mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, anak-anak masih ingat materi sebelumnya yang pernah Bapak ajarkan? Materi minggu lalu, ada yang ingat? Masih. Apa? Materi apa? Pak. Oh iya. Lupa, Pak. Jadi materi yang dulu yang sudah saya ajarkan, tolong tetap dipelajari, tetap diingat-ingat. Karena nanti ketika ulangan, ketika PTS maupun PAS, semua materi itu
akan saling berkesinambungan, saling keterkaitan. Ya. Iya, Pak. Jangan disebutkan materi yang dulu. Selanjutnya untuk materi kali ini, kita masuk materi hari ini. Ada yang tahu tentang keistimewaan apa bagi orang yang gemar membaca Al-Quran? Salah satu contohnya adalah surat Al-Ma'un maupun surat-surat yang lain. Ada yang bisa menjelaskan? Salah satunya saja. Apa? Pahala, Pak. Pak? Dilipat gandakan. Oh. 10 pahala. Terus? Dapat keberkahan. Oh, keberkahan. Oke. Terus selanjutnya, ada yang tahu apakah arti Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Berguna, Pak. Al-Ma'un diambil dari ayat keberapa? Nanas? 1, Pak. Ayat ke? 1. Ayat ke? Ke-8. Ya, jawaban itu berlaku ya, nggak usah takut. Nah, kalaupun salah, Bapak nggak akan makan kalian kok, tenang saja ya. Ayat ke-8, Pak. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk tepuk hebat. Ya, jadi yang ngantuk biar nggak ngantuk, yang belum semangat biar semangat. Nah, jadi tirukan Bapak ya. Ya, Pak. Ini ya Bapaknya. Aku. Ya, tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Ya, coba diperhatikan. Aku. Siap. Nah, tepuk 3 kali. Prok, prok, prok. Aku. Prok, prok, prok. Ya. Aku. Anak hebat. Yang kepal tangan kanan. Kepal tangan kanan. Anak hebat. Kepal tangan kanan. Oke. Tepuk lagi nih. Prok. Oke. Kepal 2 tangan. 2 tangan. Bisa. Dicoba ya. Yuk, dicoba sama-sama. Aku ingin. Prok, prok, prok. Anak hebat. Tangan kanan kepal. Anak hebat. Oke, prok, prok, prok. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, sekarang sama-sama. Oke, kita semangat. Oke, Aku. prok, prok, prok. Oke, anak hebat. Anak hebat. Prok, prok, prok. Pasti bisa. Bisa. Oke, udah semangat ya. Semangat ya. Kita ngantuk, sekarang udah nggak ngantuk. Yang tadi letih, lelah, ya mungkin ada yang rumahnya jauh, belum sarapan dan lain sebagainya, sudah fresh lagi. Siap ya untuk masuk ke materi? Siap. Oke, saya tampilkan dulu. Sudah kan anak-anak? Ya. Sudah. Sudah ya. Ya, Pak. Ya. Ya, anak-anak silakan memperhatikan layar yang ada di depan ya. Yang ada di depan sambil Bapak jelaskan. Oke. Ayo belajar surah Al-Ma'un. Lihatlah gambar di samping. Apa yang terlintas dalam benak kalian? Itu adalah gambar orang-orang atau keluarga yang hendak menunaikan sholat berjamaah Ke masjid. bisa keluar. Mereka tidak lalai terhadap kewajiban sholat. Larangan melalaikan sholat terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ya. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke materi ya. Materi. Ini tujuan pembelajaran hari ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Langsung, ini adalah pedoman transliterasi
literasi Arab ke Latin ya. Jadi kalau huruf alif menghafal ya. Jadi dalam pengucapannya atau makrojnya itu harus benar ya. Karena huruf Arab itu kalau salah pengucapannya maka maknanya juga akan berbeda. Oke, lanjut. Membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Anak-anak, ada yang sudah fasih membaca surat Al-Ma'un? Belum begitu, Pak. Nah, pasti semuanya sudah bisa ya. Ya, Pak. Ya, semuanya pada ngaji. Ada yang ke TPA, ada yang ke madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Ini, Pak. Ya. Coba salah satu ada yang berani membaca? Tuh. Salah satu. Ya. Oke. Nah, jadi cara baca surat bisa dengan beberapa variasi ya anak-anak. Jadi kita bisa membacanya dengan nada yang standar. Kita juga bisa membacanya dengan tartil. Jadi untuk cara membacanya, bagaimana kalian mengekspresikan cara membaca itu boleh bebas, tetapi yang harus diperhatikan tetap harus memperhatikan apa? Makhrajnya, Tajwidnya. ilmu tajwid ya, ada pendeknya, terus bacaan matnya, tanda wakofnya dan lain sebagainya. Baik, Bapak contohkan ya. Nah, contoh membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, itu salah satu contohnya kita dengan tartil ya. Jadi kalian bisa membacanya dengan cara di kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Kita lihat. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surat Al-Ma'un. Nah, coba salah satu dari kalian membacanya. Coba Rani dibaca. Yang pertama, ketentuannya bagaimana cara membacanya yang benar? Dalam pengucapan mahroj harus diperhatikan. Misalnya ketika mengucapkan A dan K, kedua huruf ini banyak terdapat dalam surah Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Pak Bakti, maaf, ini waktu tinggal 1 menit lagi. Ada, anak sudah bisa melihatnya ya. Yap. Kita masuk ke menulis. Setelah fasih melakukan surat Al-Ma'un, jadi ini adalah materi menulis. Sudah cukup jelas juga ya? Ya, Pak. Oke. Pak. Ke menghafal juga ketentuannya sudah ada di sini, sudah cukup jelas ya? Ya, Pak. Sudah cukup jelas. Kita masuk ke kandungan surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah kandungan dalam surat Al-Ma'un itu adalah orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihani yatim langsung berdusta agama. Yang
sholat harus dikerjakan tepat